kalau Allah merintahkan, pasti Allah akan menjaga kamu. Dan betullah Bapak Ibu sekalian, ketika Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya tengah padang pasir, apa yang terjadi kemudian? Singkat ceritanya, Ismail bayi menangis, kan begitu kan? Kemudian Hajar, seorang ibu itu lari ke sana kemari, naik bukit sofa, naik bukit marwah untuk mencari air. Siapa tahu ada air yang bisa menghentikan tangis anaknya. Sampai berkali-kali diulang, lari ke bukit sofa. Oh, di sana ada anak, lari lagi ke bukit marwah. Oh, mungkin di sana lagi ada, lari lagi diulang-ulang hari itu. Pada akhirnya Allah kemudian menunjukkan kebesarannya. Dari kaki Nabi Ismail Allah pancarkan sebuah mata air. Jadi disebut dengan Zam-Zam. Kalau Hajar mengatakan Zam-Zam artinya kumpul. Nah, dari ini yang pertama, bahwa membangun kusnudon itu masuk kepribadian. Kalau bahasa sekarang adalah membangun sebuah optimisme. Itu adalah sebuah integritas yang mesti dimiliki oleh pendidik. Jadi kalau pendidik guru itu tidak punya integritas, dalam arti kata tidak punya optimisme, tidak punya husnudon, kira-kira jadi apa sekolahnya? Kira-kira jadi apa muridnya? Kita didik anak kita karena kita optimis anak kita jadi anak yang hebat. Kita didik anak kita karena kita optimis anak kita jadi anak yang soleh. Kalau kita tidak punya harapan, kira-kira kita mau didik enggak? Tentu kita akan didik dengan sepenuh hati. Buat kita didik dengan sepenuh hati itu karena tadi kita punya husnudon, kita punya optimisme bahwa anak kita besok akan menjadi anak yang bermanfaat. Anak kita, siswa kita menjadi anak yang mendoakan kita. Anak kita, siswa kita menjadi anak yang akan selalu mengirimkan doa-doanya untuk kita, bermanfaat untuk semua. Jadi anak yang soleh. Inilah optimisme yang harus dimiliki, integritas dari kisah Nabi Ibrahim. Akhirnya Ibrahim pun lolos ujian yang pertama. Kemudian di surah As-Saffat ini ada ujian yang kedua, ketika Allah pertemukan kembali dengan putranya Ismail. Tinggal gak lama, karena Ismail sudah menginjak remaja, Allah uji lagi dengan ujian lebih berat daripada yang pertama. Kalau yang pertama hanya ditinggal dengan padang pasir, yang kedua ini bukan cuma ditinggal tapi harus dibunuh. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbakhuk. Wahai anakku, ayahmu ini bermimpi bahwa Allah memerintahkan ayahmu untuk membunuhmu. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini kan sesuatu yang berat. Anak yang sudah lama ditinggal, bahkan ketika bayi pun dipisahkan oleh Allah, begitu ketemu, bisa dibayangkan betapa bahagianya bapaknya. Apalagi Ismail menjelma menjadi anak yang begitu soleh, anak begitu penurut, menjadi penyejuk hati. Lagi seneng-senengnya dengan anaknya, Allah uji. Ujiannya bukan ujian yang ringan. Ujiannya adalah diperintahkan membunuh anaknya sendiri. Ini kan juga ujian cintanya sebenarnya. Ujian kusnudon tadi. Ujian cinta pada Allah. Bagaimana Ibrahim mengatakan cinta? Karena bapak mana tidak cinta sama anaknya yang soleh. Maka Ibrahim kemudian menunjukkan bahwa cintanya pada Allah lebih dari cintanya pada anak. Maka anaknya pun dipanggil, anakku, bapakmu tadi malam bermimpi dan berkali-kali bermimpi untuk membunuh dirimu dengan cara menyembelih dirimu. Panggil madata. Sekarang bapak ingin dengar, kira-kira pendapatmu bagaimana? Artinya Ibrahim sudah punya keinginan untuk melaksanakan perintah Allah. Dia ingin dengar jawaban dari anaknya, sebab anak bilang ya atau tidak pun tetap akan disembelih oleh Ibrahim. Anaknya bilang apa kepada bapaknya ketika itu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah titahkan kepada
kamu mendapati anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah ya, coba. Ini anak yang masih remaja. Ditanya, "Le, bapakmu mimpi kon boleh kowe. Piye pendapatmu, Le?" Jawaban Ismail itu jawaban yang tidak akan kita jumpai di anak-anak kita sekarang. Sulit kita jumpai ada anak ketika ditanya bapaknya, "Le, bapak mimpi boleh kowe, Le." Kira-kira jawaban anak kita gimana? Cak bapak boleh tak boleh disini. Gak mungkin anak mau disembelih sama orang tuanya. Bahkan sekarang malah kita juga sebaliknya, anak yang menyembelih bapaknya, anak yang justru menjadi diktator bagi orang tuanya. Kan apapun nggak dituruti, orang tuanya disakiti. Tapi Ismail ini tidak. Dia berkata, "Bagaimana wahai bapakku, kerjakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sembelihlah diri." Siapa yang tidak senang dengan nyawa? Tidak ada satu manusia pun yang tidak cinta dengan nyawanya. Silakan datang ke rumah sakit sana. Berapapun yang dikatakan dokter harganya obat itu, apapun yang diobat dokter operasi, berapapun harganya akan dilakukan demi hidup. Demi hidup. Ini operasinya bisa habis 100 juta, masang ring jantungnya 300 juta. Siap! Gue piye caranya? Sementing urip. Sekali periksa ini harus 3 juta. Siap, sementing sehat. Kan bukan begitu. Demi sehat, kita rela keluarkan apapun. Tabungan bertahun-tahun, entek rapopo. Sementing mari. Tapi ini, anak ini rela mempersembahkan nyawanya. Rela mempersembahkan nyawanya. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatakan sabajidu insya Allah. Bapak, engkau mendapati anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar dengan kehendak Allah. Ini kan jawaban anak yang soleh. Nah, pertanyaan kita, kenapa Ismail menjadi anak yang sedemikian hebat? Tentu kan ada rahasianya. Rahasianya adalah integritas tadi. Ismail hebat karena di belakangnya ada bapak ibunya yang juga hebat. Ismail mampu meletakkan cinta pada Allah dan segala cinta karena bapak ibunya menteladankan yang sama. Karena bapak ibunya pun menteladankan hal yang sama, meletakkan cinta pada Allah di atas segala cinta, maka anaknya pun begitu pula. Walaupun mungkin tidak semuanya ya, karena juga ada anak Nabi Nuh yang mungkin berbeda. Tetapi secara mayoritas keteladanan itu adalah kunci kesuksesan. Integritas itu adalah kunci kesuksesan. Jadi misalnya begini, kalau di rumahnya punya anak, ya, karena ada tugas dari kos itu, karena ada tugas dari sekolah. Dok, terus aku ujian akhir gitu, pas gitu, atau sinau, mana? Di wajah ibu nih. Ini bapak ibu nih malah nonton drakor. Drama Korea atau nonton film. TV ini sudah di kantor ke situ. Anak ekon, mana di kanak sinau baca buku. Kira-kira pripun anaknya Pak? Sinau atau enggak? Seperti Ibu ini nanti menar-menar apa ya, berkot terharu dengan drama ini. Anak yang belum belum. Sulit untuk kita jumpai anak yang mau belajar dengan ikhlas kalau orang tuanya tidak mendampinginya dengan ikhlas. Kan begitu. Bapak ya, yang rokokan itu pengen nasihati anaknya. Baca merokok ya lihat merokok ini nyebabkan kanker. Nanti apa rokok? Rokok ini jadi jantungnya remuk, paru-parunya bobrok ya.
Ini kalau kelopas kok pusing. Ada yang mendonggang-dongblong batin di bapak ini. Jelas gagal pendidikannya sampai itu gagal. Atau kita pengen surat jamaahnya masjid nih, bapak ibu ini malah nggak tahu yang masjid. Ayo baca Quran dulu nih, bapak ibu ini nggak mau baca Quran. Sukses nggak kira-kira? Berulah. Maka integritas itu harus dimiliki seorang guru. Kepribadian yang berupa optimisme dan keteladanan itu harus ada dalam pribadi seorang guru. Maka kalau kita buka di buku tarbiyah itu ada tingkatannya begini. Atau al-madatu muhimah. Materi itu penting, materi pelajaran itu penting. Walakin tariqah ahamu minal madah. Tetapi cara ngajar lebih penting daripada materi. Ada materi kalau nggak ada ngajar, nggak ada cara ngajar, nggak bisa. At-tariqah muhimah, walakin al-ustaz aham minat tariqah. Sebagus apapun metode pengajaran, kalau nggak ada gurunya, nggak ada artinya sama sekali. Betul ya Pak Daniel? Walaupun teorinya dan ditulis, ini materinya begini, cara ngajarnya begini-begini, tapi kalau nggak ada yang ngajar, bermanfaat nggak bermanfaat sama sekali. Nah, berarti guru itu lebih penting daripada cara ngajar. Tetapi al-ustadzatu muhimmah, walakin ruhul ustadz aham minal ustadz. Tapi ada yang lebih penting dari itu ternyata, yaitu jiwa ustadz, rohnya ustadz, rohnya guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Nah kalau kita lihat bagaimana para pendahulu kita, dari Imam Syafi'i, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, dan para imam-imam yang lain, mereka adalah murid dan guru. Kita lihat mereka betul-betul begitu hebat. Karya-karya muridnya begitu hebat, dari Ibnu Hajar sampai Imam Nawawi, semuanya hebat-hebat. Kenapa? Karena roh ustaz itu, jiwa guru itu yang mampu membuat setiap pengajaran yang diberikan pada muridnya merasuk, sehingga muridnya pun mendapatkan ilmu yang melimpah dari gurunya. Bahkan banyak murid yang lebih hebat daripada gurunya. Kenapa roh ustaz? Maka sama-sama jadi guru yang formalitas dengan guru yang sesungguhnya beda. Guru yang hanya sekedar, sekedar nunggu awal bulan, sama guru yang betul-betul memang wajar itu dari hati, hasilnya berbeda. Guru yang hanya sekedar formalitas tutupi jam pelajaran dengan guru yang ngajar itu dari hati, hasilnya mesti berbeda. Guru yang ngajar dari hati akan melahirkan murid-murid yang berkualitas. Guru yang formalitas hanya menghasilkan murid-murid yang formalitas, yang tak bermanfaat di belakang, berat berpokok bersaing. Karena gurunya juga formalitas, hanya sekedar masuk keluar, 5 tambah 5 selesai sudah keluar. Karena formalitas, jiwa gurunya tidak dimiliki, integritasnya tidak dimiliki. Padahal guru itu adalah nomor 1 harus punya integritas. Kalau roh ustaz, jadi kalau SD Muhammadiyah berdiri akan jauh lebih berkembang berkualitas lagi kalau roh ustaz ini ada dalam setiap guru dan karyawan SD Muhammadiyah. Karena roh inilah yang membuat sesuatu yang berat jadi ringan. Roh inilah membuat murid yang tadinya agak berat jadi ringan memahamkan pelajaran. Karena roh ini, tentu ini butuh keikhlasan. Tanpa ikhlas tidak mungkin kita akan punya roh. Maka ikhlas profesional itu 2 hal yang tidak dipisahkan sebenarnya. Gak mungkin kita akan profesional kalau kita nggak ikhlas. Ya, ikhlas tanpa profesional nggak bisa kita ngajar.
Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita punya integritas, kita harus punya yang namanya totalitas. Maka udhukul fisil nikah apa? Masuk Islam secara sempurna. Artinya ketika jadi seorang guru, jadilah guru yang sesungguhnya, bukan setengah-setengah. Kalau pas ngajar yang sesungguhnya, totalitas. Maka edatnya, RPP-nya betul-betul disiapkan. Bahkan pakaiannya, sikapnya, nanti saya akan ngomong apa, kemudian perangkat pelajarannya apa, mau pakai apa nanti peraganya, kemudian mentalnya, itu namanya totalitas. Sesuatu itu kalau nggak totalitas mesti gagal. Sesuatu kalau setengah-setengah mesti nggak enak dan gagal. Jeruk saja kalau setengah matang enak nggak? Nggak enak. Nggak pengen betul makan jeruk kuwi, boseng kecut sisang sing cek pentil apa sing matang sisang. Sing cilik kan iso digawe wedang. Nggak setengah matang setengah enak. Beras nek setengah mateng letis dipangan yo lainnya. Nek mentasan malah rapopo. Betul nggih? Cek awet malah nek setengah mateng arti go apa? Maka totalitas ini seperti udhukul fisil nikah kalau kemasuk Islam totalitas. Jadi seluruh kemampuan yang kita miliki keluarkan. Seluruh keikhlasan yang kita miliki praktekkan. Itu totalitas namanya. Bayaran itu orang telat tidak masalah. Muridnya bisa langsung paham atau enggak? Langsung paham enggak masalah. Karena guru itu adalah totalitas. Yang totalitas bisa ikhlas. Kalau ikhlas pasti totalitas. Maka saya bilang tadi ikhlas profesional nggak bisa. Kita tidak akan mungkin totalitas kalau kita nggak ikhlas. Totalitas itu adalah ketika kita mampu profesional, kita mampu mengeluarkan segala apa yang kita miliki. Maka kalau mau ngajar, saya akan ngajar matematika, berarti saya akan baca berapa buku tentang matematika. Biar kaya kemampuan saya, biar kaya wawasan saya. Biar nanti kalau murid bertanya, semuanya bisa jelas. Kenapa gurunya lebih siap daripada muridnya? Saya akan ngajar bahasa Indonesia, berarti saya akan baca berapa buku. Biar apa? Ketika ngajar, wawasannya luas. Totalitas. RPP-nya pun jadi hak gurunya. Dipraktekkan RPP-nya, bukan sekedar formalitas. Dan penyakit guru itu sekarang itu adalah copy paste dan masalahnya. Jadi di MTS itu kan ada sekolah MTS Muhammadiyah. Guru-guru yang lama biasanya itu kalau untuk urusan sertifikasi harus menggunakan RPP ya. Harus RPP siap, jadi nanti ada pemilik sekolah atau sekolah yang akan datang. Biasanya guru-guru yang tidak totalitas, dia nyarinya cuma browsing dan copy paste cuma ganti nama. Ya kalau guru seperti itu gimana dia akan menjadi seorang guru yang betul-betul guru? Ya RPP saja tidak buat dengan tangannya sendiri. RPP saja dia jiplak dari orang lain. Maka tentu tidak akan mendapatkan keberkahan daripada segalanya. Ilmunya pun tidak barokah. Bahkan rezekinya pun juga kurang. Maka totalitas RPP buat sendiri. Ya kan? Buku-buku dibaca, ketika ngajar tuh masuk langkah apapun betul-betul tentang inilah jiwa kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas. Guru itu harus loyal pada instansi, apalagi loyal pada Allah tentu harus. Allah pasti, instansi harus. Jadi kalau guru nggak loyal sama sekolahan, maka dia akan telat terus. Maka dia akan nyambi kemana-mana.
muridnya di nomor ketiga kan, sekolah nomor 2 kan, karena nggak punya loyalitas. Tapi kalau punya loyalitas, jam itu makan tengah itu harus tekan gini. Terus bersih kelas ya kan. Udah siap ya mas. Kenapa? Loyalitas. Ada loyalitas yang tinggi pada instansi. Kalau di Muhammadiyah ada loyalitas pada Muhammadiyah. Loyalitas ini membuat kita itu memberikan yang terbaik. Kenapa? Ada loyalitas. Maka kita akan termotivasi memberikan yang terbaik, memberikan yang berkualitas. Apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita punya loyalitas. Tapi kalau nggak punya loyalitas, buru-buru. Kita akan menganggap itu nomor 2, nomor 3 nggak penting. Kenapa? Karena nggak punya loyalitas. Kalau loyalitas, maka apapun akan diperjuangkan. Gaji berapapun tidak dipermasalahkan. Saya itu ngajar di Indonesia yang pertama kali. Jadi dulu itu sedikit cerita ini. Saya pulang dari Mesir itu langsung di Indonesia dan tidak. Saya merintis SD Muhammadiyah Kata Utara. Saya desain gimana menjadi SD tahfidz, atau namanya SD Muhammadiyah Plus. Nah kemudian di tahun kedua itu PCM mengirimkan surat, isinya adalah mengangkat saya menjadi kepala sekolah. Disuruh tanda tangan di tahun kedua. Saya bilang sama PCM, besok saja Pak ya suratnya karena sudah siang ketika itu. Besok saja saya kembalikan, belum bisa tanda tangan. Malamnya dipanggil oleh PDM. Di depan PDM diberitahukan, Fahrudin atas waktu 1 menit pikir, semenit memikir semenit. Pondok untuk tenaga. Siap apa ora? Karena cuma 1 menit dia mikirnya cepat ya. Insyaallah siap. Padahal ketika kita pondok MS apakah sebesar ini? Tidak. Muridnya 2010 itu hanya 40 orang. SD sudah ratusan, SD itu sudah di tahun kedua aja sudah lebih dari 100. Bahkan di SD itu Bapak Ibu, PCM-nya itu berikan apa sama saya. Gue jaluk gaji piro. Artinya secara duniawi mungkin di SD itu sangat lebih besar, karena di pondok saya cuma dapat 50.000 per bulan. Karena masih kecil sekolahnya, itu pun duitnya jadi ini kadang-kadang nggak gaji cicik utang. Tapi saya bilang bismillah siap di pondok. Bapak Ibu, teman-teman heran ketika itu ya, banyak bertanyakan, kipi tak mikirmu kipi tak sekolah layai walayamut kok malah kue gelem yang kono. Pondok yang masa depannya ketika itu belum begitu ceria ya. Dulu tak ada yang berpikir MS akan jadi besar. Kok kue gelem yang kono? Maka saya bilang, ya itulah memang cita-cita saya. Kenapa? Karena baju saya itu harus lebih besar. Bukan karena ada saya gemuk. Bagi dakwah itu, kalau saya pegang pondok, kita akan lebih luas daripada bukan SD. Nah kan mereka juga diserahkan semua, betul, tapi kan sekarang, besok tidak. Maka ketika penyerahan setelah terima, itu saya bilang, kasih saya 5 tahun dan sekarang akan jadi pusat kader nasional Muhammadiyah. Alhamdulillah Allah kabulkan. Jadi silakan seluruh provinsi sudah ada di NSK dari anak PWN dan PDM semua ada di sana. Gaji pertama nggak berjanji, tapi bukan itu yang kita cari kan? Karena kita punya tadi pertama, punya optimisme, integritas. Saya mampu bawa pondok ini untuk lebih besar. Tentu saja dengan kerjasama semua, tidak saya sendiri. Tentu saja dengan perjuangan. Kemudian siswa-siswa kita perbaiki. Maka integritas yang kedua, itu keteladanan harus kita miliki.
bedanya pondok dan sekolah kelihatan. Maka kita buat dengan 3T, tahfidz, tahfidz, dan tahfidz Quran. Sebenarnya tahfidz itu menghafal Quran, tahfidz itu adalah memahami, paham, sahabat itu ya kudu paham. Kalau paham, amal. Jadi 3T itu sebenarnya itu. Nah 3T kita ternyata luar biasa nih Bapak Ibu. 3T yang sekarang itu sekarang jadi percontohan pondok-pondok tahfidz Muhammadiyah. Dari Lampung, dari Manado datang ya, dari Lampung datang semua untuk belajar 3T di Indonesia. Padahal intinya cuma sederhana, anak hafal, anak paham, dan anak mengamalkan. Nah, kembali kepada tadi loyalitas tadi. Jadi gaji tidak usah dipikir gaji. Buktinya apa? Walaupun gaji itu tidak berjanji, alhamdulillah saya bisa berangkat ke tanah suci 3 kali bahkan 4 kali dengan gaji yang tidak berjanji. Bisa beli motor juga ya, bisa beli apa, bisa naik mobil juga, walaupun mobilnya mobil yayasan pondok pesantren Muhammadiyah. Tetapi bukan penghalang kita untuk merasakan kebahagiaan hidup di dunia, karena semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka loyalitas nomor 1, loyal pada Allah, loyal pada instansi. Karena kita loyal, maka seluruh sumbangsi pikiran, seluruh jiwa itu akan kita persembahkan gimana biar pondok ini maju, gimana biar sekolah ini maju. Dan Allah pun tidak menyanyiakan setiap jerih payah loyalitas dari seorang hamba. Maka Allah pasti izinkan untuk berkembang. Sama Pak Wasita juga, juga Muhammadiyah itu juga harus punya loyalitas tinggi sehingga SD Muhammadiyah pun berdiri juga berkembang. Kalau nggak loyalitas nggak mungkin berkembang. Nah yang terakhir adalah kapasitas. Kapasitas ini nggak begitu penting. Kapasitas adalah kemampuan. Kalau kemampuan ini bisa dinaikkan, yang nggak bisa dinaikkan adalah integritas. Kalau kapasitas ini adalah kemampuan, artinya kita itu harus selalu meningkatkan wawasan kita, harus mau belajar. Bedanya guru dengan murid itu adalah guru lebih tahu daripada murid, lebih tahu sehari daripada murid. Jadi guru belajar dulu, baru kemudian mengajarkan. Murid belajar kemudian. Maka ini namanya kapasitas, kemampuan. Dan ini harus dimiliki oleh setiap. Nah inilah 4 halnya yang jiwa-jiwa ini harus dimiliki oleh guru-guru di SD Muhammadiyah lebih untuk apa? Untuk semuanya, untuk diri kita, untuk SD kita ini. Kita akan untung kalau kita punya 4 hati. Kita beruntung karena kita akan jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan beruntung dengan jual beli kita, dan sekolah kita yang kita ada di dalamnya akan berkembang dengan sangat besar. Bukan berkembang hanya kuantitasnya, tapi berkembang juga kualitasnya. Akan melahirkan generasi-generasi yang soleh, yang nanti ketika kita sudah tidak ada, kita mendoakan kita terus, ya kan, menjadi penyejuk kita di kuburan kita. Kenapa? Karena kita mampu didik mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kemudian sebagai penutup, nanti di sini mungkin ada sharing ya, menjawab. Saya bawakan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Tahrim ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sama redaksinya dengan surat Sofat 101 tadi, bahwa keteladanan jaga dirimu artinya mulai dari dirimu, mulai dari gurunya dulu diperbaiki. Gurunya soleh, insya Allah muridnya soleh. Gurunya baik, insya Allah muridnya baik. Gurunya ahli sedekah, muridnya ahli sedekah.
Orang tuanya ahli sedekah, muridnya ahli sedekah, anaknya ahli sedekah. Gurunya soleh, muridnya juga soleh. Insya Allah. Kan ku agus akum wa ahlikum. Nah, kalaupun tidak, mungkin ada satu hal yang perlu kita tambahkan. Kalau usaha ladang itu tidak cukup kalau nggak diimbangi dengan doa. Maka saya teringat pernah ada suatu ketika datang wali murid curhat. Dia bilang begini, Ustaz, gimana ya Ustaz ya? Anak saya, anaknya kebetulan mondok di MBS. Kenapa dengan putra dengan bapak ibu? Saya dari kecil sudah berusaha menyekolahkan anak saya di sekolah yang favorit keislaman. Jadi di sekolah yang plus Islamnya sejak SD. Dan ketika SMP pun saya pondokkan, kita Pak jenengan. Karena saya berharap anak saya tidak anak yang cita-citanya kan hebat ya, anak jadi anak yang soleh, yang sholatnya, yang semuanya hebat pokoknya. Cuma begini saat ada yang ganjal saya. Salahnya ganjal apa Pak? Ketika liburan kemarin itu Pak, liburannya kan liburnya lama. Hari pertama, kedua, ketiga itu saya senang sekali anak saya itu. Ya Allah, ya bantu ibunya nyuci piring, ya Allah bantu orang tuanya nyapu rumah, sholatnya nggak usah disuruh, sudah langsung ke masjid baca Quran. Waduh sejuk banget Ustaz itu, masya Allah, masya Allah. Tapi pas seminggu habis itu sampai habis seminggu kenapa saya sudah nebak gitu. Tapi saya pura-pura nggak kenapa habis seminggu. Kok pelan-pelan kok banyak seperti semula saatnya gitu. Sholat harus disuruh, cuci piring harus disuruh, apalagi setelah sebulan Ustaz, lebih parah lagi. Ke masjid harus dikerasi, cuci piring harus dikerasi, apa-apa harus diingatkan. Jangan cuma di kamar atau belayang. Pripun nih kok Ustaz, itu pripun padahal apa yang kurang ini Ustaz? Ada yang salah ya Ustaz ya? Saya bilang ada yang salah. Yang salah Pak ada, semuanya sudah betul. Bapak sudah betul. Kenapa? Kan dari kecil sudah diikhtiar dikolahkan di sekolah yang baik. Tapi kok begitu? Ya? Tidak, rasanya kan begitu. Cuma ada yang kurang. Gimana letak kurangnya? Ini cuma kira-kira Pak ya, saya mau nanya, tapi tidak usah terlalu diambil hati. Mohon maaf Bapak setiap malam bangun malam. Ya tidak sempat Ustaz. Sebenarnya berarti sebulan sekali Pak ya. Ya kadang bisa lebih Ustaz, kadang enggak. Jadi kadang sholat, kadang tidak. Maksud saya tahajud. Kalau 5 waktunya Pak selalu berjamaah tidak. Ya sering tapi kadang-kadang jarang. 2 hal itu diperbaiki. Bersama-sama kita perbaiki sholat malam dan sholat jamaah. Kenapa? Karena disitulah waktu yang paling mustajab. Malam itu waktu yang paling dekat antara Allah dengan hamba. Maka sekarang pertanyaannya yang kedua Pak, berapa kali Bapak menyebut nama putra Bapak di hadapan Allah? Geleng-geleng Pak, nggak pernah disebut di hadapan Allah, lupa dengan nama anaknya di hadapan Allah. Jadi yang didoakan cuma ya Allah, muka-muka diparingi rezeki semoga ya Allah, diparingi sehat ya Allah. Apa boleh biasanya Pak? Juga saya ngokai, nyambut gawe sing mapan di rumah, tapi lupa nyebut nama anaknya. Berapa kali Bapak doakan putra Bapak di hadapan Allah geleng-geleng. Padahal doa orang tua itu doa yang tidak tertolak di hadapan Allah, tidak ada pembatas. Coba kalau jadikan doa ya Allah, jadikanlah Muhammad itu ya Allah, anak yang berbakti, anak yang hafal Quran, anak yang
Allah akan dijaga, tapi itu sekali nggak pernah dilaksanakan Bapak. Maka di sini, ya, karena hati itu yang menguasai Allah, yang bolak-balikan adalah Allah. Setelah kita berikhtiar dengan mengingatkan, mendidik, maka bantu dengan senjata yang paling paripurna, yaitu doa. Doakan anak kita, doakan murid-murid kita, siswa-siswa kita menjadi anak-anak atau siswa murid yang soleh, murid yang dipahamkan oleh Allah, murid yang mudah menerima pelajaran, menerima nasihat, ya, murid yang atau anak yang menjadi qurrata a'yun bagi orang tuanya. Dan habis itu Pak, alhamdulillah, anak di sekolah itu perubahannya luar biasa. Laporannya orang tuanya luar biasa. Kenapa rasanya doa itu? Jadi doa orang tua itu nggak tertunda di dalam Allah. Jadi profesional, ikhlas, doa itu nggak akan terpisahkan. Jadi kertas plus doa itulah kesempurnaan, ya, kita mengerti kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Karena doa itu adalah senjata paripurna seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti ini yang kita sampaikan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Jika ada satu dua yang perlu disampaikan, dipersilahkan. Ya, saya berikan dulu kepada Bapak Ibu. Demikian isian dari Ustaz Fahdin, insya Allah sangat berharga kita.